pengen tapi nggak bisa bangun gitu jadi. Iya, jadi dia itu berekspektasi doang tapi nggak bisa untuk ereksi. Tapi kalau dibilang Gitu. kayak gini ya. Enggak Tapi gitu ada nggak. netizen yang bilang kayak gini, Mbak bisa nggak nanganin lemah syahwat? Ya pasti gue bilang nggak bisa lah, emang gue ngapain, mau merot gitu ya. Tapi kebetulan ya Bang, yang ranah seperti ini tuh gue yang pegang. Iya. Karena tim itu belum pada Nggak ada yang berani. nikah. Oh, belum pada nikah. Yang satu Jadi nggak tahu geli, ya. yang satu geli kalau gue mau udah 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 kayak paham. DJ aja udah penuh muter. Gila ya. Selamat datang di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari para olahragawan. Tentunya karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Nah, hari ini spesial banget nih, Aziz lagi ada di store-nya Mills. Nah, kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial juga, karena udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu di tempat ini. Dan langsung kita kenalin ya, di Lensor Podcast kali ini kita ada bintang tamu yaitu, aduh siapa ya namanya, saya lupa namanya. Kisi-kisinya, jadi dia nih seorang yang sering menyakiti laki-laki, bahkan perempuan juga pernah disakitin juga. Terus, ya pokoknya followersnya banyak banget deh. Terkenal di jagat raya. Kalau gue pernah punya pengalaman sama dia, nonton bola, bukannya komentarnya tuh tentang, wah pertandingannya berjalan begini-begini. Tapi dia lebih, wah ini kakinya kayaknya gini nih, kakinya kayaknya gini nih. Ini dia bisa cetak gol nih kayak ini. Kalau ini enggak nih kayak ini. Soalnya kakinya begini. Itu tuh komentarnya. Siapa dia? Ini dia. Windy Mayang. Halo Bang Aziz. Bener gak sih apa yang ngomongin tadi? Nyaris bener sih ya. Oh nyaris ya? Iya nyaris. Dulu kalau nonton bola biasanya tuh lihat mana yang ganteng. Oh gitu dulu. Kalau sekarang lihat mana performa yang paling bagus. Oh gitu, ya. Nanti biar disonding ke coachnya. Oh siap. Oh iya dong. Apa biar ada kabar? job. Wah jobnya udah banyak kali Windy ah. Datang ke sini aja gue udah berapa bulan tuh? Mesennya 3 bulan kalau nggak selalu request gue sama lu. Iya open BO ya. Bukan cari panggilan lo ya? Iya kan di klinik harus di booking dulu. Booking dulu Iya, kan? nggak bisa Oh, iya, langsung iya. daftar. Berarti lo open BO ya? Oh iya, Iya, iya dong. oke. Tapi halal ya. Halal ya? Halal. Gimana Win, apa kabar Win? Baik, alhamdulillah Bang Anjis. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Win sekarang makin apa ya, glowing ya? Karena jarang ke lapangan. Jadi orang-orang yang di lapangan sering ke klinik gitu. Oke. Jadi ya agak sedikit tidak terkena matahari. Makin sibuk dong ya sekarang karena kan cabang udah banyak. Alhamdulillah. Berapa cabang, Sir? Ada 4 cabang. 4 Jakarta. cabang. Di Jakarta ada 3. Nah. Salah satunya ada di Rawamangun, di Kemang, Jakarta Selatan. Terus ada khusus untuk PT namanya United Tractor sama di Bandung. Mantap ya, dan sekarang udah mulai sibuk, susah ditemuin ya kan. Harus keliling kan, kapan ke Jakarta Selatan, ke Timur, sama ke Bandung gitu Bang. Jadi harus mencar kemana-mana. Tapi kita udah ngobrol, pasti banyak mitra olahraga juga penasaran nih sebenarnya ada yang, kalau gue sih meragukan mitra olahraga nggak tahu lu, tapi ada juga mungkin yang belum tahuin. Yang Yes. banyak juga yang udah tahu. Nah, Windy ini salah satu orang yang sering nyakitin orang, tapi dia tuh banyak dicari orang. Bener nggak? Ya pembunuh bayaran, tepatnya ya. Jelasin dong Win, kenapa bisa kayak gitu Win? Jadi salah satunya adalah saya seorang fisioterapi. Fisioterapi itu adalah untuk membentuk salah satu fisik. Kebetulan kan banyak yang olahragawan ataupun hobi. Dan kebetulan juga bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi melainkan beberapa banyak aktivitas. Kemarin kan kena COVID, terus WFH, itu banyak-banyak aktivitas yang membantu si tubuh itu menjadi progresif menurun. Jadi di situ banyak kerjaan. Iya, tapi kan lo orang apa ya, terkesan Windy ini bikin sakit gua nih segala macam, tapi selesainya kan enak ya kan, endingnya enak ya kan. Sakit-sakit dahulu Bang, Iya. baru enak. Jadi kalau dibilang itu tuh sebenarnya saya juga heran kenapa orang itu lebih suka disakitin. Kalau nggak sakit itu nggak kerasa. Iya. Dan itu adalah salah satu challenge juga sih. Salah satunya adalah challenge karena kalau misalkan fisioterapi perempuan, hampir rata-rata orang itu underestimate. Salah satunya ya. Iya, kayak, pasti. ya dipijit sama cewek nggak akan kerasa. Nggak akan kerasa. Yang ada mermelek katanya gitu, mermelek. Gitu Tapi kalau kan. yang udah nyobain lalu. Udah.
Wassalamualaikum. Wassalamualaikum ya. Udah angkat tangan. Gue pernah jadi korbannya dulu tuh. Dan anehnya, tapi tetap banyak yang nyari lu gitu. Karena adiktif gitu Bang. Jadi kalau lu pakai pelet kali ya? Hah? Pakai pelet kali ya? Pakai jampe-jampe. Oke, jampe-jampe. Iya. Ada rahasianya. Oh, ada rahasianya ya. Makanya yang gue bingung itu, Windy ini kan banyak orang kadang mau sakit mas kalau mau dia, tapi sembuh bener. Tapi ya banyak dicari orang gitu loh, walaupun sakit. Karena apa hampir kemungkinan, ya? Hampir kemungkinan orang ini tuh nggak mau ada prosesnya dulu. Okay. Jadi kalau bisa sekali jadi. Nah, jadi kalau dibilang bisa nggak sekali atau 2 kali, ya resikonya adalah sakit. Ya. Kalau misalkan mau dielus-elus tapi lama, sembuhnya. Tapi sebelum lu sampai di posisi ini sekarang Win ya gue sih sempat melihat lu dulu ya perjuangannya seperti apa. Tapi kan gue belum tahu juga perjuangan lu sebelumnya tuh seperti apa sih Win, sampai lu bisa mencapai seperti saat ini. Waktu lu kecil dan bahkan sampai lu akhirnya memilih fisioterapi, sekolah di fisioterapi itu gimana sih? Ceritanya nih gue belum pernah denger yang ini. Singkatnya ya? Panjang juga boleh. Singkatnya adalah saya ada 3 bersaudara. Saya anak terakhir. Terus saya lebih senang ke sport. Olahraga. Jadi olahraga. Karena kalau dibilang kayak gini, olahraga itu tuh punya potensial terhadap lapangan pekerjaan. Oke. Dalam artian atlet itu bisa dibayar. Dengan umur sekecil apapun kita bisa mendapatkan upah lah ceritanya. Nah, di situ lebih ke arah sana kalau dibilang. Terus profil ibu gue tadi ya? Iya. Profil bokap nyokap tuh apa? Ibu rumah tangga, bapak saya dulu punya keturunan dukun urut gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Bapak gue dulu BUMN dirumahkan, setelah dirumahkan pegawai kontrak, terus dikontrak lagi sebagai supir. Jadi gue dulunya adalah anak supir sampai saat ini ya. Oh. Gitu. Okay. Jadi singkat ceritanya itu tuh kenapa memilih fisioterapi ya? Kenapa memilih fisioterapi? Karena lowongan pekerjaannya sangat banyak. Banyak. Sangat banyak karena bukannya kan nggak ada yang belum tahu. Familiar ya justru. Karena belum familiar orang tidak akan pernah tahu. Iya. Masih banyak karena yang belum dulu tertarik itu mainannya di KONI. Iya. Di KONI lari gitu, terus ada spanduk fisioterapi itu terus ditanya fisioterapi itu apa? Ini lu bisa nanya-nanya. bisa kerja dan jadi PNS katanya gitu. Katanya gitu. Akhirnya lu tertarik ke situ. Belum tertarik, tapi malah jatuhnya dulu itu sebelum ke fisioterapi gue pernah tes polisi sama tentara. Hah? Lu mau masuk polisi dulu? Iya, dulunya polisi, tentara itu pernah dijabanin. Akhirnya gagal. Kenapa tuh gagalnya? Gagal karena salah satunya ada faktor kakinya flat foot. Flat foot? Dulu gua tuh agak sedikit cenderung flat foot, makanya pas lari itu dulu menyalahkan sepatu. Singkat ceritanya itu tuh fisioterapi masuk selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun di situ langsung ke Jakarta. Oke. Dari Jakarta, nanti setelah ke Jakarta itu tuh aku masuk ke center stroke. Jadi belum dulu ke olahraga. Oke. Jadi ke center stroke dulu. Jadi fisioterapi itu banyak, bukan hanya dari olahraga saja. Iya. Ada neuro. Iya, nggak apa-apa nih terus. Ada saraf, ada pediatri. Kemudian ada nggak salah ngajar mahasiswa ya? Iya, ada kardiovaskuler. Kardiovaskuler untuk dada. Biasanya asma. Oke. COVID kemarin itu banyak banget tuh kasusnya. Itu di fisio juga? Yes. Pas COVID kemarin? Iya. Gimana tuh, Ben? Untuk mengeluarkan dahak. Oh, ada juga ya? Iya, VO2 max. Oke. Terus salah satunya adalah yang paling populer adalah fisioterapi sport. Tapi saya lebih cenderung ke fisioterapi general aja. Karena kan banyak klien yang tidak hanya atlet saja. Ya dari situlah mulai dan menyenangi salah satu konten-konten video. Gitu akhirnya. Ya akhirnya bisa beginilah. Iya Win, bukannya lu pernah awal mulanya itu lu sempet aktif di klub futsal ya, profesional kalau nggak salah ya waktu itu ya? Di tahun 2015 itu udah mulai aktif tuh di sosmed. Dan kebetulan juga pernah ikut bareng teman-teman kayak selebriti, atlet profesional, tim komunitas ya, tim komunitas di situ. Dan di situ tuh menunjukkan salah satu aksi, aksi tentang fisioterapi, dan ada salah satu yang terkenal, ya pasti tahu lah, Bang Venatuta Barat. Dia ngehubungin, ada juga sebenarnya beberapa banyak
tim klub tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 klub yang menghubungi, tapi nyangkutnya ke PLN karena agak gercep tuh Bang V. Dulu ya awalnya ya. Yes, kebetulan memang Bang V ini lagi happening banget. Jadi agak sedikit momentum tuh di situ. Akhirnya lo dompleng tuh ya. Agak-agak di situ. Iya naik ya. Pansos lo sama dia ya. Bener gak sih? Kalau zaman sekarang mungkin pansos lah ya bisa dibilang. Iya, bisa jadi seperti itu karena kan beriringan antara pelatih dan fisioterapi itu harus beriringan. Jadi kalau dibilang itu komunikasinya lebih intensif dan ya biasa lah kan. Dulu saling sendiri-sendiri ya jadi gosip banyak gitu Bang. Jadi momentumnya bagus. Iya. Akhirnya lu kenal dengan beberapa public figure segala macamnya. Keangkat dah tuh followers lu mulai banyak tuh. Mulai banyak. Tapi itu lu udah kerja di klinik atau belum? Itu udah kerja di klinik di tempat orang. Tempat orang. Sekarang udah punya sendiri 3 tuh? Iya, 4 Bang. 4 iya udah punya 4 sekarang sendiri. Itu gimana perjuangannya Min? Sampai akhirnya punya 4 awalnya? Awalnya tuh bukan punya orang gitu ya? Enggak, punya sendiri. Salah satunya gini, cita-cita seorang fisioterapi itu punya klinik sendiri. Tapi gue bukan berharap pengen punya klinik sendiri karena itu pasti berat juga. Oke. Salah satunya adalah keberhasilan ini dari mulut ke mulut. Oke. Dan salah satunya adalah kejujuran. Dalam artian kita tuh bisa loh untuk bisa korupsi terhadap orang. Kayak misalkan lu cedera, harusnya 2 kali, ini bisa 10 kali. Itu korupsi tuh ya? Itu menurut gue adalah salah satu korupsi, tidak ada kejujuran. Oke. Kita di situ saling fair dari mulut ke mulut, akhirnya itu mulai membentuk tuh salah satu karakter marketing branding personal. Jadi kalau dibilang, gue mau fisioterapi di mana? Di Windy, pasti ada namanya Mayang belakangnya. Di Windy Mayang bukan, di salah satu itulah jadi momentum. Loh. Jadi kata orang tuh dibilang bahwa ini kayaknya lu udah segi marketingnya udah cukup. Udah cukup ya, nilai jual lu tinggi nih kayaknya nih. Jadi dalam 1 jam bisa nanganin 3 pasien. Jadi 3 bed itu dijajarin. Iya. Dengan seceketan itu ya, cekatan untuk nanganin pasien. Dan itu hampir rata-rata kayak misalkan ankle 2 kali udah bisa jalan. Ke lapangan. Terus misalkan ACL, bengkak besokannya bisa ke lapangan. Nah itu adalah salah satu ketertarikan. Kelebihan lu lah ya? Kalau kelebihan nggak tahu sih ya Bang ya. Kalau ketertarikan. Fisioterapi kan yang gue tahu kan lama kan ya biasanya. Iya, ada healing proses. Ya, tapi kan? di situ ada kepercayaan. Kayak contohnya nih, kapan gue bisa balik lagi nih ke lapangan? Terus gue selalu bilang adalah test drive. Setelah diservis, gue akan selalu bilang test drive dulu. Gitu. Kalau di lapangan masih sakit, berarti harus balik lagi. Ternyata test drive itu tuh adalah salah satu menguntungkan mereka menjadi percaya diri. Jadi balik lagi tuh sakit. Wih, gue sakit lagi nih, dibalikin lagi. Kok bisa sakit nih Bang? Hampir rata-rata yang tadinya harusnya 15 menit, gue suruh 15 menit, dia 45. 45 kali 2, ya iya berarti lebih dari itu. Jadi salah satunya adalah cedera itu hampir kebanyakan bukan karena jatuh, tapi lebih tepatnya cederanya kita yang nyiptain. Nggak pernah stretching salah satunya. Itu salah satunya ya? Salah satunya itu. Nah yang menarik di lu nih yang gue lihat adalah kalau fisioterapi kan rata-rata lebih kepada apa ya? Latihan fisik, apa segala macamnya kan, terus sama pakai alat ya. Kalau lu kan bener-bener body contact ya, maksudnya disentuh. Iya manual kayak tukang urut lah ya, mama kata ya, maksudnya kayak gitu. Ini emang di fisioterapi penggabungan itu atau gimana sih? Atau emang itu cuman lu yang punya itu ilmu itu gitu? Enggak, di fisioterapi itu sebenarnya memang ada salah satu exercise kayak latihan. Kemudian ada yang namanya alat, elektroterapi. Ada yang namanya manual terapi. Manual terapi ini agak sedikit berat. Kenapa? Ya kita harus kayak misalkan nih ngedorong-dorong tulang orang, badan orang. Itu emang diajarin ya dari diajarin, tapi kalau dibilang nggak semua bisa tapi ya? Kalau perempuan itu jarang, karena istilahnya tuh bodinya perempuan ke laki-laki itu agak sedikit sensitif. Dan itu kadang orang masih menilai stigmanya adalah hal yang berbeda, bukan untuk pengobatan ya, karena mindsetnya beda banget. Kayak misalkan kita body contact, dilihat secara physically adalah kayak sorry to say plus gitu. Tapi kalau orang yang ngerasain itu sakit banget. Tapi disitulah
ketertarikan orang tuh di manualnya. Dan mahal banget rasanya kalau udah dipegang itu udah beda rasa. Oke. Dan yang gue tahu ya jarang fisioterapi yang ya melakukan manual gitu. Bahkan gue baru menemukan lu nih yang benar-benar harus dipegang dan ya udah, dan hasilnya hari itu juga gitu kalau emang yang bisa selesai gitu. Ya. Ya sebenarnya sih harus langsung praktek. Kalau mau praktek itu kelihatan banget. Itu ilmunya lu dapet saat kuliah atau memang dari sebelumnya tuh lu emang udah punya basic bisa ngurut gitu? Enggak, basically gini, kuliah itu ada anatomi, lu belajar biomekanik, tentang saraf. Gua malah waktu kuliah itu jeblok banget. Oke. Terbawah kalau dibilang ya. Kalau dibilang C lah ya. C, D, C, Serius, D, demi Allah. Ngulang dong lu. Hampir banyak ngulang. Orang lain itu liburan, gua kena SP. Oke. Sering kena SP. Jadi kalau dibilang lu kayaknya pintar ya di kampus, enggak, gue paling goblok kalau dibilang. Tapi momentum saatnya pas keluar dari perkuliahan, di situ hampir 24 jam bareng pasien. Jadi kalau dibilang offsetnya orang itu 8 jam bekerja, saya sama pasien itu bisa lebih dari 24 jam. Kira lu menjalani itu dan sekarang menikmati hasilnya? Kalau dibilang perjuangan masih diperjuangkan, Bang. Masih diperjuangkan? Iya, masih harus, karena banyak orang yang meminta buka cabang Malang, Surabaya. Oh, sekarang udah permintaan itu? Samarinda dan lain-lain. Salah satunya adalah bagaimana caranya bisa berkembang sebagai Windy Mayang. Jadi Windy Mayang memang hanya satu, tapi yang bisa di-cloning adalah ilmunya. Iya. Nah, sekarang itu adalah cloningannya bukan Windy Mayang, tapi Windy Mayang Center. Oke. Gitu. Tapi banyak nggak sih yang ketika datang, gue maunya sama Windy Mayang aja, nggak mau sama yang lain gitu? Karena emang ini kan Windy Mayang tempatnya gitu. Ya, itu adalah salah satu bentuk orang yang trust kepercayaannya dengan si Windy Mayang tersebut. Tapi kalau misalkan dilihat lagi bahwa si orang tersebut nanti akan melihat secara langsung bahwa oh iya ya, si Windy tuh banyak yang dibutuhin. Oke. Jadi harapan itu tuh kadang suka pupus. Jadi kalau tanpa harapan mereka udah kayaknya gue nggak bisa dengan Windy Mayang. Kalau zaman dulu iya bisa, kalau sekarang sudah banyak orang yang tahu, ya itulah kelemahannya di situ. Ya, dan memang sebenarnya gini Bang, ketika punya teman-teman yang selebriti ataupun dan lain-lain, gue tau lah. Dan itu cepat banget untuk istilahnya men-share. Mereka tuh bilang kayak gini, Win, boleh nggak gua share sosmed lo, nomor handphone lo, itu nggak dijadiin momentum. Iya. Gua bilang jangan Bang, bahaya. Soalnya kalau misalkan tersebar 100 orang yang lihat, nanti orang lihat 100 yang datang, saya yang bingung. Lu nyari lu semua ya? Iya. Saya nggak siap, lebih baik saya 1, 2, 3. Orang lihat bisnis itu kayak lu nggak bisa Win kayak gini Win. Iya betul. Momentum orang melihat bisnis itu adalah hal salah. Gitu. Tapi pribadi saya bukan ke bisnis ya, beda lagi. Kalau dijadiin bisnis gampang. Tapi ini adalah kemanusiaan yang memang harus kita ciptain itu tuh dari hati turun ke tangan. Asik, dari hati turun ke tangan. Dari hati turun ke tangan, makanya kadang seseorang itu perlu bukan hanya dari segi kesehatannya aja, tapi kadang kita tuh butuh mentalnya doang. Kenapa rame? Kenapa rame? Karena mereka tuh butuh bukan hanya sekedar fisik, tapi mereka lebih ke sosiologinya. Kayak orang putus cinta datang ke tempat saya pun tahu kalau itu tuh dia itu kenapa-kenapa. Dia lagi dimaki sama bininya, dia lagi apa dan lain-lain tuh kita harus tahu. Oke. Pernah ada suatu ketika ngusir atlet itu pernah. Lu? Iya. Kenapa? Karena dia nggak trust dan tidak bisa ngikutin. Oke. Jadi dia atlet, kalau kita tahu atlet itu hitam, keker, gede, badannya ototnya gede-gede. Bola. Afrika kayaknya nih, asing. Biasanya cengeng. Oh gitu? Biasanya itu kalau dipegang dia nggak kuat. Oh. Ya, bukan berarti yang gede otot bukannya itu kuat. Dia kuat ya? Katanya orang hitam-hitam kuat gitu. Ya buktinya banyak yang dipegang langsung teriak. Oke. Terus dia bilang kayak gini. Nyerah ya? Win, bisa nggak pelan-pelan? Oh oke Bang, gue pelanin nih. Iya. Gue pelanin. Terus besokannya dia datang lagi. Win kok masih sakit?
gue langsung musir. Lu pindah dari sini, cari di tempat yang lain. Lu nggak usah. Karena kemarin kita bilang harus keras, dia nggak mau. Kalau nggak mau, nggak ngikutin gue, cari tempat lain. Tapi bisa nggak sih Win kalau request gitu pelan-pelan gitu nggak bisa? Ya tapi jangan banyak omong. Kalau nggak mau keras-keras, berarti bisa. Harus healing prosesnya lama. Lama. Karena ngerobeknya kan susah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Lama berarti kan lu yang untung Win. Kenapa lu nggak mau? Kan dia datangnya makin lama jadinya. Misalkan harusnya tadinya programnya sebulan jadi 3 bulan ya kan? Sekali ketemu seminggu sekali misalkan. Jadi kan lebih banyak pertemuannya. Sekali ketemuan gope misalkan ya kan. Lumayan tuh kan. Oke ya. Kenapa? Gue jawab di sini. Iya. Berarti ya itu adalah hukum keuangan manusia. Oke. Benar nggak? Apa yang lo omongin adalah hukum keuangannya manusia, tapi hukum Tuhan itu beda. Kenapa gue bisa begini? Karena itulah bang, gue nggak mau kalau seandainya perhitungan itu tuh dihitungkan, gue nggak bisa. Kecuali itu sudah ditanda tangan kontrak. Dari awal. Dari awal. Ibu biasanya itu sosialita. Oke. Yang diam itu bisa. Tapi kalau misalkan seandainya dia butuh cepat dan pengen lambat, itu nggak bisa. Gue bukan dukun, gue bilang kan kayak gitu. Gue bukan dukun untuk masalah-masalah yang kayak gitu. Tapi Win, kalau bicara cedera ya, cedera terparah yang pernah lu tangani apa sih? Kemarin itu ini bang, terakhir gue upload video. Ini mungkin wanti-wanti buat orang tua. Gue nanganin pasien sekitar umur 16 tahun. Jadi kronologinya adalah dia disenggolnya cuma ini doang nih. Disenggol apa? Gimana? Jadi dia main bola, disenggol, cedah. Tabrak lah ya. Satu hari dia bisa jalan. 2 hari dia lumpuh. Lumpuh? Iya. Ditabrak ininya doang? Iya. Kenapa tuh? Kok bisa? Itu yang masih kita pertanyain. Karena katanya TB tulang bukan, tumor tulang juga bukan. Jadi itu masih 50-50. Itu cuman hanya karena dia jatuh disenggol bagian belikat. Sini. Tapi sempat jatuh? Iya. Pas jatuhnya itu kali mungkin, Win? Ya seandainya pun jatuh dia usia 16 tahun, apa sih bang kalau 16 tahun? Iya, masih kuat ya. Dan katanya itu yang nyenggol yang juga kecil. Badannya masih usianya 10 tahun yang nyenggol. Sampai sekarang masih lumpuh? Dia licin, kalau nggak salah dia licin kesenggol. Nggak ada tanda-tanda ke arah patologis. Oke. Dan itu hampir ngeri juga. Maksudnya itu langsung lumpuh gitu. Lumpuh nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, dibopong. Ngeri kan? Pas lu pegang lu nggak tahu tuh sampai sekarang? Masih ngawang, ini kenapa ya gitu. Masih lu cari-cari ya? Karena kalau virus nggak secepat itu. Kalau virus itu pasti berkala, itu dan lain-lain. Kalau di bagian belikat yang paling kena adalah dada dulu. Dadanya nggak mengalami sesak. Jadi bahaya juga sih sebenarnya kalau main bola. Kalau tidak profesional ataupun cuman hanya ya fun football lah ya. Iya fun football itu, gue juga heran kenapa orang nyarinya kaki gitu. Kan main bola nyarinya bola gitu ya. Yang ngapain di sliding dan lain-lain gitu, gue heran. Iya. Tapi kadang gue suka maki-maki nih bang. Kalau misalkan seandainya pasien gue di sliding, ini kenapa ini? Ya kak gue di sliding nih kak, gue kena atau dan lain-lain. Sini yang sliding lo. Terus? Gue bongkar badannya gitu. Awas nanti kalau misalkan kena. Jadi dua-duanya suka dibawa. Oke. Gitu. Yang sampai sekarang berarti ini belum ketahuan nih, belum yang tadi cerita itu. Belum. Tapi kalau setahu gue kalau lumpuh itu kan cederanya apa ya? Ada juga kan bisa kan ketika jatuh kena di bagian belakang buntut itu tuh. Itu juga. Tapi nggak langsung signifikan bang. Seandainya pun nih kita mengalami cedera di bagian tulang belakang, itu biasanya cedera kecelakaan. Namanya SCI. Iya. Itu biasanya langsung mengalami kelumpuhan. Langsung. Tapi kalau misalkan cedera olahraga jarang sakit, ya. Sakit ya pinggang duluan paling kerasanya. Seianya pun paling saraf kejepit. Gitu. Itu yang ya salah satu lah yang mungkin sampai saat ini jadi PR buat lo ya. Apa non medis kali Win yang kemarin? Enggak. Dia memang terindikasi ke arah sana. Wah gila juga ya. Hal-hal kayak gitu sampai lo ngadepin juga gitu ya menurut. Nggak nyangka juga gue gitu. Agak ngeri, soalnya pas banyak yang komen,
jadi takut anak-anak untuk Nggak boleh olahraga. main bola dong jadi ntar anak-anak Iya, yang ada makanya. pengaruhnya. Tapi sekarang itu agak ringkih sih anak-anak kecil zaman sekarang. Oke. Win, tapi akhirnya saat ini akhirnya lu ya udah punya banyak cabang ya kan, sibuk. Lu masih ada panggilan-panggilan keluar gitu juga? Karena gue lihat kan ya ada beberapa artis juga yang apa ya visi sama lu gitu loh. Kalau dibilang ke rumah itu cuman hanya pasien terdekat aja ya. Dalam artian pasien lama yang memang pada dasarnya sudah terbentuk, udah bukan orang lain tapi mungkin kategorinya keluarga ya. Karena mungkin dia sudah 2014, kalau misalkan seandainya dilepas nggak juga. Cuman itu adalah bentuk silaturahmi fisioterapi ke pasien-pasien lama. Tapi kalau untuk saat ini memang nggak home visit, namanya home visit. Oke. Tadi bicara masalah lumpuh ya. Kalau nggak salah ada artis tuh yang jatuh. Gue sempet viral tuh kalau nggak salah jatuh karena dikagetin atau gimana tuh terus akhirnya dia lumpuh gitu. Itu kenapa ya bisa? Siapa ya? Siapa namanya? Oh, iya. Artis Malaysia ya kalau nggak salah ya? Iya, sempat kan? aku lihat. Dia kayak kalau nggak salah kena dikagetin ya, bangkunya ditarik, Iya. kan? Ini bukan hanya di Malaysia ya. Pernah aku nanganin satu pasien, Bang. Di Indonesia? Di Indonesia, dia digituin itu pas kelas 6 SD. Kejadiannya udah lama? Kejadiannya udah lama. Ini hampir sama mungkin karena kan yang Malaysia, oke lah kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya pernah mengalami pasien hal tersebut. Jadi dia dikerjain sama temannya, didorong bangkunya, terus dia plek. Yeah. Tapi dia tidak mengalami kelumpuhan. Tapi salah satunya indikasinya dia katanya nih, yang pertama kentut itu sakit. Loh. Jadi dia tuh kalau misalkan buang air besar dia tuh nangis. Oke. Karena ternyata ada kerusakan tulang ekor. Jadi retak. Terus menstruasi, dia pas kena menstruasi dia nangis banget. Dan dia sempat pingsan. Sakit banget karena vital banget loh, Bang, kalau misalkan untuk masalah tulang ekor. Oke. Untuk masalah kewanitaan itu bisa pengaruh ke nanti area rahim. Kalau laki-laki kena di bagian tulang ekor itu bisa menurunkan kejantanan. Ngaruh ya? Banget. Dan itu banyak banget ya. Ada ya? Bukan ada. Lu pernah nangan ya? Udah ranah gua, Bang. Udah tinggal. Udah. Oh berarti lu itu tuh kena tulang ekor itu. Aduh sakitnya. Cowok soalnya. Anjir. Gila. Bener. Jadi kalau dibilang itu tuh ini kita mau ranah ke arah sensitif ya. Iya, nggak apa-apa. Ke arah sensitif orang lain itu jarang banget untuk nanyain hal-hal vital. Agak malu kali ya? Mungkin agak malu dan mereka juga, aduh ngapain gua ngomongin kayak beginian kan kayak gitu. Tapi itu ternyata banyak banget. Banyak banget. Lu taunya gimana? Dia akhirnya curhat atau gimana? Enggak. Lu Gua yang tes titiknya di sini, terus ditanya udah nikah apa belum, pertanyaannya itu. Dia bilang udah, ditanya berapa kali sama istrinya. Lu nanya gitu? Iya. Terus? Tapi benar-benar sensitifnya itu dari dia telinga lagi tengkurap itu Langsung dibisikin. Oh, dibisikin. Bang berapa kali? Udah dia hela nafas sudah ketahuan. Kalau dibilang kayak gini, ini lo bukan males ya, ada istrinya nggak? Biar diajak. Oke. Dia WA, yang tadinya di depan, di WA tuh. Ke dalam nih? Mah ke dalam mah, mau ngobrol nih. Konsultasi gitu. nih. Iya. Gila bisa juga nih, ngalahin dokter Boyko nih. Nah, Oke. Ibu udah jarang ya sama bapak? Kok tahu? Gitu. Jangan sama kamu ya gitu. Gitu kan. Dia colek-colek kan tuh sama suaminya. Terus? Jadi ibu jangan bilang kalau bapak selingkuh nih. Enggak, bapak itu males. Tuh mah dengerin kan gitu biasanya. Terus? Tuh mah dengerin, papa bukan males. Bukannya selingkuh tapi malas. Lebih tepatnya dia memang tidak ada pergerakan. Ada pergerakan. Iya, jadi ada saraf namanya saraf pudendal ya. Ini kita akan bahas Nggak apa-apa. Jadi saraf pudendal Ini biasanya banyak demen nih mitra olahraga nih. Iya. Ya? Jadi salah satunya adalah saraf pudendal ini tuh mensarafi otot bagian kelamin. Oke. Jadi kelamin itu tuh disarafi oleh saraf tersebut. Iya. Kalau saraf itu terkikis, maka ada rasa untuk sinyal pengen itu pengen tapi nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Oh, oke. Gitu. Biasanya Makanya- kenapa tuh, Win? Biasanya satu cedera, dari duduk. Makanya ada yang lumpuh yang viral di Malaysia. Iya. Nah kalau untuk laki-laki tadi adalah salah satunya untuk menurunkan kejantanan. Oh.
pengen tapi nggak bisa bangun gitu jadi. Iya, jadi dia itu berekspektasi doang, tapi nggak bisa untuk ereksi. Tapi kalau dibilang Gitu. kayak gini ya, enggak tapi gitu ada nggak. netizen yang bilang kayak gini, Mbak bisa nggak nanganin lemah syahwat? Ya pasti gue bilang nggak bisa lah, emang gue ngapain, mau merot gitu ya. tapi itu bisa di visio, bisa di visio. Ya kalau itunya nggak bisa. Ya enggak, maksudnya lu saraf-saraf itu di. Ya makanya kayak gini. Ayo konsultasi pemeriksaan secara menyeluruh. Lemah syahwatnya itu tuh karena apa? Karena apa? Kalau seandainya sakit pinggang. Itu bisa tuh ya? Bisa. Jadi Tuh, bukan yang sakit pinggang mana nih tadi tuh? Nah, yang sakit pinggang itu bukan hanya karena kurang minum, tapi lebih tepatnya adalah beraktivitas. Iya. Lama duduk, lama berdiri. Oke. Itu bisa mengakibatkan saraf kejepit. Dan biasanya zaman dulu 2020 yang bisa menyebabkan low back pain atau saraf kejepit itu usia 45 tahun ke atas. Kalau sekarang sore itu saya umur 20 tahun udah kerasa sakit pinggang. Enggak, tapi tadi masalah saraf tadi itu bisa tuh lu. Bisa. Sampai akhirnya normal lagi. Ada beberapa teknik. Ada berarti. Gitu, ada beberapa teknik ditempel di bagian bokong dan ditempel di bagian saluran kemih. Itu lu bener-bener lu visio tuh? Ya enggak juga, Enggak. maksudnya tuh di samping-sampingnya. Iya paham di samping. Gue mikirnya ke situ aja. Enggak. Tapi kebetulan ya Bang, yang ranah seperti ini tuh gue yang pegang. Iya. Karena tim itu belum Nggak pada ada yang berani. nikah. Oh, belum pada nikah. Yang satu Jadi nggak tahu geli, ya? yang satu geli. Kalau gue mau udah Udah kayak paham. DJ aja udah muter. Gila ya. Pertanyaan gue nih kalau lakinya ngelihat gitu ya, nggak marah laki lu gitu? Laki lu nggak cemburu ya? Enggak. Apa nih posting gua sama dia? Jadi pernah ada salah satu kayak misalkan pasien-pasien, oke dari cedera saraf pinggang, kita saraf selangkangan. Orang yang kena selangkangan itu biasanya striker. Oh itu deh ketahuan ya? Ya udah striker, gelandang, winger. Itu Kenapa biasanya ya? selangkangan. Karena dia ngumpan atau gimana sih? Dia ngumpan jauh dan dia nendang keras, sama dia sprint. Jadi otomatis otot bagian depan itu dia pengaruh banyak. Dan itu mereka banyak keluhan di bagian selangkangan. Selangkangan biasanya itu mereka nggak bilang, Mbak saya sakit selangkangan, enggak. Tapi dia ngerasa buah jakarnya naik ke atas. Apa tuh istilahnya? Turun berok. Enggak, kayak katanya tuh Mbak nyangkut Hamstring. di bagian sini. Hamstring, bukan? Tapi mereka nggak bilang selangkangan, tapi bilangnya adalah kayak impoten. Loh, hamstring. Ada yang impoten, ada yang bilang itu varises Oh buah jakar. Iya. Itu bukan dari situ, Sebetulnya. tapi lebih tepatnya ototnya yang ketarik. Jadi ngerasa buah jakarnya Hilang. masalah. Hilang. Terus beneran nih gimana, Min? Ya dibuka selangkangannya Bang. Dibongkar maksudnya? Iya, dibongkar, dibuka gitu kan. Kalau misalkan berjanggot gitu kan, Pak mau nggak saya bongkar nih? Iya kan takutnya kan dia. Iya, muslim banget gitu kan. Kayak gue kan nggak mau dipegang-pegang sama lu, Win. Hah? Gue nggak mau pegang-pegang Gue sama lu. pingsanin dulu. Terus Kebalik ya, harusnya pingsanin dia ya. Ini aneh. Iya nih, aneh nih. Iya, gila nih. Beda dia bangsa memang. jadi si pasien yang selangkangan itu tuh biasanya mereka itu kalau pasangan dibawa pasangannya. Oh iya, biar percaya lah ya. Biar percaya. Kalau Indi itu kan plus-plus. Kadang gue kalau bongkar selangkangan itu bisa main handphone Bang. Jadi misalkan sorry nih Bang, gue pegang handphone biar gue nggak bisa lihat Itunya harus main bentukannya. handphone, iya. Jadi gue gini aja, Mbak awas salah pegang. Enggak, tenang aja ini gue bisa raba gitu. Itu megang apaan? Jadi di bagian tubuh kita Selangkangan. itu, selangkangan itu tuh ada yang namanya tulang femur, tulang paha, ada tulang kemaluan. Nah hampir rata-rata kegeser tulang kemaluannya. Oh, terus lu betulin tuh ya? Ya dibetulin, ada beberapa teknik. Kalau misalkan ya, Gue nggak bayangin. Gue salah nggak sih, Mbak? Tulang gue salah. Nggak, terus pasien itu jadi tulangnya itu ada yang pas geser lu betulin ke samping, kesakitan ke apa kanan. keenakan nih? Hah? Pedih Bang. Pedih ya? Pedih. Oke. Aba-abanya ya, mau tau nggak Bang aba-abanya gini? Bang pasrah ya? Wah nggak bisa pasrah Mbak.
Saya harus ngelawan. Mungkin dia ngerasa gua malu ya Tuhan gitu kan ya. Gua yang megang cewek. Iya. Ya makanya gua nggak pernah dandan begini Bang kalau di klinik. Lagi klinik. Wah kalau di klinik tuh amburadul. Iyalah kalau lo cakep ntar dia Bahaya. fantasinya beda. Fantasi. Makanya agak sedikit kumel lah kalau di klinik. Terus. Bapak pasrah, kalau Bapak ngamuk, yang sakit bukan ototnya. Kemaluannya. Kecabut. Iya, gitu. kecabut. Ya, makanya. Tapi emang bener pas di situ gitu? Hah? Bener ini pas di situnya gitu? Iya, karena bentar ya, anatominya kan di bawah ya. Geser. Tulang kemaluan itu ada di atas. Di atas mana? Jadi ini tuh ada di atas. Di Tulang situ. kemaluan tuh di sini. Kelamin itu di bawahnya tulangnya. Lu benerin di atas itu? Iya. Makanya Pak ini jangan berontak. Kalau berontak salah satunya. Kalau yang mau berontak gimana? Kalau yang mau berontak gimana? Iya biasa. Gak ada yang berdiri selama gue pegang, gak ada yang berdiri Bang. Masa sih? Yang ada adalah fantasinya netizen. Ya. Iya sih. Netizen itu mikirnya kayak gini. Wih berdiri nih, wah sini gue ladenin. Malah enggak ya karena sakit deh. Gak ada Bang pikiran. Setelah ada yang komen kayak gitu pasti ada komen salah satu pasien. Kayak misalkan ya, coba dulu deh Bang, kagak ada pikiran Nggak bakal bisa. ke sana tuh nggak ada. Enggak ya, malah enggak ya. Nggak ada, yang ada itu Kesakitan kali ya? Yang pertama di briefing dulu. Sebenarnya di briefing dulu nih ya, sakit selangkangan tuh di briefing dulu. Kayak misalkan kayak gini, ketika sakit ACL, Ya. kompensasi. Sebenarnya Indonesia itu tuh sakit lutut itu kemana-mana. Ada yang kenanya ankle, ada yang kenanya pinggang. Kayak Riko tuh. Ha-ha. Biasanya dari pinggang itu ke selangkangan. Oh gitu. Di briefing dulu. Besok selangkangan saya pegang ya. Hah? Gitu. Oh, oke. Mbak, dipegang selangkangannya. Jangan dilihat reviewnya, nanti takut. Takut. Setelah itu tuh, terus saya harus ngapain? Dibersihin dulu itunya, dicukur dulu. Lu nayangin jam 12 ke atas kayaknya deh. Tapi ekspektasi cowok ketika Iya. ini dipegang dulu. Yang pertama pasti malu. Malu lah. Nggak ada karena nggak kenal. Iya, nggak betul. kenal betul. Nggak ada perasaan. Makanya ekspektasi yang pertama pasti malu. Ekspektasi yang kedua adalah mungkin mau mikir ke situ tapi begitu dipegang, jir sakit banget. Ya, dulu itu sering di briefing Bang, karena dipegang ya, masih pasiennya belum rame. Kalau sekarang itu tuh cuma liatin doang bed mana yang harus dibongkar selangkangannya. Oh, jadi lu harus kasih tempat khusus ya, udah ada ya. Enggak tempat khusus juga. Terus? Kalau dulu ya, zaman dulu tuh di briefing, Bang nanti besok sama saya nanti dibuka. Dibuka ya selangkangannya. Ya mereka bisa untuk prefer. Oke. Kalau zaman sekarang udah banyak pasien yang datang, itu udah main gas aja. Udah, tim gua ada 2 cowok. Iya. Ada dua tim cowok. Nah. Terus kalau dibilang, Win, telanjang nggak kalau posisi bongkar selangkangan? Enggak. Lo Celana pendek. pakai celana pendek masih bisa gua Bisa pegang. Masih bisa itu lu masih rogo ya. bisa raba. Iya. Itu mah masih bisa gua Masih bisa raba. rogo ya. Gitu. Karena pengalaman. Gua mau nanya dong, Pengalaman. siapa yang paling gede? Masih bisa rogo ya. Pernah salah pegang nggak? Iya, pernah salah nggak lu kira-kira? Apa? Pernah salah pegang nggak? Nah, ada tekniknya. Oh, ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi kalau misalkan kan kelihatan ya, kalau misalkan kelihatan ada di kiri ada di kanan, kalau misalkan memang selangkangannya posisinya kiri, kita pindahin. Celananya dibuka, dianya ke kanan. Oh, Ya kan Yang pindahin lu gitu? Ya kan masa iya gitu. Nggak, yang pindahin lu. Bentar Bang. Masa iya gini, Bang miringin dong kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin ini, Bang. Itunya miringin dong kan nggak mungkin. Enggak. Terus? Kita buka celananya. Bang mohon maaf agak ke kiri sedikit. Dia ke kiri kita dorong. Dijepit lah itunya celananya. Oke. Jadi nggak ada kontak fisik Oh, nggak secara ada, iyalah. secara itu. Dan itu pertanyaannya tim gue juga nanya ya, Kak emang kalau kalau nanganin hal yang seperti itu tuh kepegang nggak? Enggak. Nggak kecabut sama sekali. Jadi gue bisa tahu ya, Iya. mana yang begini nih laki, Mana yang yang strong. emang bener-bener laki. Oh gitu ya. Oh. Kalau dari luar gini dong lu bisa ngeliat? Hah?
Dari luar gini bisa ngeliat? Jadi ketahuan Bang kalau misalkan lo dipegang, wah gitu itu berarti laki. Laki ya? Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal, gitu. Iya. Nanti boleh dicoba nih kameramen nih. Bahaya nih. Gitu. Manggit. Gitu. Ada yang kayak gitu? Iya Pak. Ada? Ya dateng cool gitu, wih cakep Keren. gitu ya. Ganteng nih maco ya. Kenapa Pak? Iya sakit pinggang. Setelah sakit pinggang kena itu, Ya. ceweknya berarti. Sambil mukul-mukul lu nggak tuh? Hah? Aduh. Itu biasanya bukan, kan biasanya gini Mbak Winnie mana? Biasanya kayak gitu nyarinya cowok. Oh, Visio dia cewek, maunya cowok. cowok. Dia maunya cowok. Saya nggak mau sama Mbak Winnie, saya maunya sama yang cowok. Aduh, gitu. ngeri dong. Berarti itu ke cewek. Iya. Aneh itu udah aneh. Karena fisioterapi Winnie Mayang, orang pasti nyari Winnie Mayang. Ini nyarinya yang cowok tuh udah aneh nih. Iya kan? Bener, Pak. Jadi kalau untuk masalah selangkangan, kejantanan, itu jangan malu sebetulnya. Iya. Itu adalah salah satu konsep di mana paling banyak. Iya. Padahal itu paling banyak juga netizen yang komentar jelek juga. Kayak misalkan, wah punya gua berdiri, banyak juga itu belum pernah ngerasain. Kalau orang yang pernah ngerasain hal yang seperti itu, berarti dia nggak pernah main bola. Nggak pernah main bola ya? Gitu. Kalau misalkan kita ngebahas selangkangan, kejantanan, terus lu bilang hal-hal yang aneh, berarti lu bukan laki. Iya. Karena laki itu pasti ngerasain. Iya. Sayang gue tadi, laki Apa? lu nggak marah tuh ngeliat lu megang-megang selangkangan orang. Ya enggak kan profesional. Profesional ya? Hebat ya laki lu ya? Ya makanya gua bisa nikahin dia. Wih, luar biasa. Tangan dong. Lakinya direfleksi terus biar Iya. Oh gitu. Mas mau disetting nggak? Gitu. Bahaya loh. Nih lakinya tentara, jangan salah. Wah. Jadi bisa gua setting kapanpun. Jadi masalah setting untuk badan atlet itu kita bisa. Oke, beda ya? Beda. Kalau misalkan gini, atlet nggak bisa nendang sekian derajat, kita bisa naikin. Ah, ini yang gue mau tanya sebenarnya. Dan lu bisa bahkan lu bisa lihat atlet ini striker. Ah, dia mah nggak bakal bisa cetak gol, jadi top scorer nggak akan bisa gitu. Itu lu bisa ngeliat dari mana lu bisa lihat itu gitu? Dari serat otot. Enggak, kadang lu dari luar juga, ini kayaknya dia ada masalah kaki nih segala macam, lu bisa lihat itu kan kadang. Bisa, ya karena mungkin banyaknya pasien nih. Iya. Jadi semua kepegang. Salah satunya gini, kita bisa kelompokin ada orang timur. Kenapa dulu orang Coach Indra nyarinya yang luar Indonesia bagian timur. Iya. Karena mungkin mereka itu tuh beda ototnya. Karena memang ketika kita ngerobek itu plumpnya susah Bang. Keras. Tapi beda kalau misalkan anak-anak, sorry tuh saya Bandung, Jakarta, Jawa gitu Pulau Jawa, kalau sekalinya di crack gitu tuh udah kebuka. robek. Oh. Tapi kalau misalkan tipikal timur itu agak sedikit susah. Keras banget. Makanya itu tuh kadang kita suka kasih motivasi. Kalau dibilang dia DNA dari bapaknya, dia punya skill, tapi tidak memiliki kemampuan. Beda ya, skill DNA dengan kemampuan itu 50-50. Iya. Karena dia mainnya skill, dia mainnya otak, di lapangan dia otak. Tapi kalau dia punya kemampuan tidak memiliki skill kepintaran, dia capek. Jadi kalau dibilang, oh ya pantas mahal. Iya. Jadi tahu misalkan atlet ini tuh mahal, murah, hanya di bangku cadangan diem juga biasa aja, ada yang di bangku cadangan dia. Jadi kalau dibilang kartu merahnya mereka ada di tangan saya. Wih. Tapi dengan adanya mereka itu, tapi saya tidak dijadiin konten. Iya. Saya banyak bukan atlet pro. Karena kalau misalkan saya ngebahas atlet pro, bahayanya nanti dia nggak bisa dikontrak dong Bang. Iya, ketahuan dong. Iya, nanti. tapi kan banyak orang yang nge-share nih. Kalau misalkan ini osas, cedera, misalkan kayak gitu. Kenapa osas gitu, kasihan banget sih. Nah misalkan nih osas ini tuh mungkin jadi profil untuk kedepannya. Jadi kalau saran saya adalah kalau misalkan atlet pro sedang di treatment itu cukup foto aja. Foto aja, jangan sampai di sampai dia kena ACL terus direvisi apa dan lain-lain. Itu menurut saya adalah salah satu profilnya dia butuh sehat kan. Gitu. Jadi gue tuh tukang nyeting badan orang. Iya. Tapi bicara cedera sendiri Win ya, cedera itu bukan hanya untuk atlet kan, tapi ya
para pekerja segala macamnya itu butuh visio juga kan. Iya, Dan semua makhluk. Dan lu tahu kalau atlet kita tahu lah cederanya tadi ACL apa segala macamnya. Tapi kalau pekerja lah, contoh kameramen gue, biasanya apa yang dirasakan sakitnya? Yang biasanya Tergantung. kenapa tuh? Biasanya itu kan polanya kameramen. Contohnya nih biasanya itu tuh, jangankan kameramen lah ya, masyarakat biasa membutuhkan olahraga. Beda hal dengan atlet. Kalau atlet kan ada conditioning, fisik, terus nanti stretching, ngerendam es. Tapi beda sama orang-orang pekerja, kayak banyak duduk, banyak itu, terus, "Oi bro, futsal ya bro," gitu. Mereka tidak memiliki kesiapan, kesiapan kayak stretching dan lain-lain. Nah di situ tingkat cederanya lebih banyak dibanding atlet. Di bagian apa? Kayak misalkan nih mereka itu tuh kadang bukan hanya ACL. Kalau orang biasa itu biasanya komplikasi. Kayak misalkan fun football itu biasanya ACL. Tapi ACL-nya bukan karena ligamennya, melainkan kakinya X, kakinya O, terus flat foot. Itu pengaruh. Jadi kadang kita benerin kalau orang non atlet itu lebih rumit dibanding atlet. Kenapa? Karena kalau atlet cedera ya ACL. Di sini ketahuan ya udah jelas. ACL. Tapi kalau yang biasa, yang misalkan dia duduk, kameramen dan lain-lain, dia cuman hanya sekedar mencari keringat. Tapi ternyata apesnya dia cedera. Karena bawaannya dari pekerjaan tersebut, dia olahraga makin jadi. Gitu, makanya sekarang perusahaan banyak rekrutmen atlet-atlet. Iya. Itu fungsinya itu. Kantor gue juga ada. Nah itu salah satu fungsi untuk dimana angka cedera terhadap pekerja tidak banyak. Tidak banyak. Bukan karena buat prestasi kantornya, buat kalau ada kompetisi bola nih biar menang mulu kan. Salah satunya itu. Salah satunya adalah kalau misalkan cepet ngeluh. Iya. Banyak izin itu adalah salah satu tidak menguntungkan perusahaan. Oh itu salah satu dasarnya juga ya, jadi dasarnya juga ya. Ya kayak misalkan nih contohnya. Di sini kameramen hampir banyak yang buncit. Dia pasti back pain. Yang pertama itu. Yang kedua banyak bungkuk. Ini apa mungkin tuh? Ngedit. Dari sini mereka itu kadang tingkat stresnya tinggi. Kenapa bungkuk tingkat stresnya tinggi? Yang pertama adalah VO2 max-nya tidak maksimal ke otak. Makanya kadang kenapa kameramen, editor, ataupun yang banyak duduk biasanya ngopi dan ngerokok. Iya betul. Karena dia butuh gula. Makanya kenapa buncit. Ya pokoknya jadi komplikasi kalau ranahnya ke situ. Tapi terus. Nah selain itu nih Bang, setelah misalkan gampang cepat stres, kita bisa ngelayanin hal itu. Kalau dibilang tingkat stres itu bisa jadi emosional. Yang kedua bisa insomnia, itu juga bisa kita benerin. Itu bisa dibenerin juga hal itu? Dibongkar matanya, dibongkar kepalanya. Oh. Sekarang totok aura gitu? Hah? Totok aura gitu? Totok gaji. Tapi aneh ya nih Win, maksudnya ini ada karyawan kita juga. Dia seorang makeup artist, tapi kok sini bisa cedera, gue nggak ngerti deh tuh. Tadi sempat ini, mungkin bisa coba nggak dia? Boleh. Mana ada Mbak Hati nih, kita coba Mbak Hati. Itu. Nih. Di sini yang sering pusing juga boleh ya? Oh kalau ada yang mau coba, silakan. Nih buka. Ya. Sini. Kalau pusingnya belum gajian gimana nih? Tanya dulu Mbak Hati kenapa? Ini tuh kayaknya kayak berat. Tangannya tuh, terus tempel jin kali. Suka nyeri. Ditempelin jin kali. Mungkin aku berpikir pernah kepentok dulu tuh kepentok apa sih besi kasur atau tempat tidur gitu. Nih, ini bahunya itu sebenarnya itu dari bahunya aja dia ngunci nih dari atas. Kenapa tuh? Jadi dia nih, make upnya kan kayak gini. Oh gitu. Bisa jadi selain dari sini dia sering pusing di sini ngunci. Bener kan? Ya ada mama, aduh. Ini dibuka dulu ya. Aduh mampus. Normal nggak nih Windat ini? Iya dia agak lumayan nih, agak sedikit. Oh. Gua ini ngeri. tangan kiri ya, nggak pakai tenaga. No. Oh my god. Konteksnya beda.
mikir ini. Aduh. Ini kenapa Win? Kalau Ini bahunya agak sedikit. gara-garanya apa? Maksudnya penyebabnya? banyak. Dia gini nih. Oh, Kan nggak oke. mungkin make up gini. Iya, 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 iya. Nah, tuh kan dia nih. Ini harus dibuka dulu. Terus Jis, ini siapa? ekspresinya tuh lucu juga ya. Oh my god. Kalau ini apa namanya Win? Apa? Ada disposisi atau gimana? Ya, dia karena posisinya make up, jadi ininya si bonggolnya itu tuh agak Oh, maju. apa namanya itu? Maju ke dalam. Maju ke dalam. Oh, maju ke dalam. Gitu. Makanya sering ke belikat, cuman belikat masih oke. Ini aman. Ini udah dibenerin ya. Ini dikit lagi. Jadi kita ngebukanya juga sesuai dengan anatomi ya. Iya, nggak bisa ngasal ya. Nggak bisa. Tuh. Jadi kalau yang dipegang sakit ya sakit. Iya. Kok nangis sih? Di sini ada dua, biasanya pendek. Ini kenapa nih, Min? Kalau ini? Hah? Waduh, ini ngeluarin apaan nih? Oh, bahaya nih. Ih, ternyata punya senjata. Malu udah siap belum? Yuk. Pesan-pesan terakhir apa? Oh, jangan dong. Tuntun Pak Asyhadu. Istighfar, Mak, istighfar. Aduh, aduh. Mak, lu berpikir aja, lu kalau ke tempat Windy bayar 500.000, Mak. Iya, Ini makanya gratis. aku mau jadi model biar gratis. Iya. Aduh. Dia biasa kesemutan nih biasanya nih. Iya betul, suka. Bukan gara-gara cincin rame ya. Bener, sering kesemutan, Mak? Oh, bukan karena faktor U ya? Hai. Nah, bunyi kan? Ini biasanya Itu kenapa, Win? editor, mouse, Oh, ini juga termasuk ini ya, ya. make up ya? Aduh. Sakit nggak, Mak? Kan ini lensa olahraga kan Bang ya. Iya. Menurut Abang apa hal lumrah nggak sih kalau misalkan cowok-cowok bilang dengkul kopong banyak onani? Menurut lo gimana? Banyak yang ngomong, sebenarnya nggak ada hubungannya. Oke, good. Banyak yang ngomong aja. Iya. Lu Itu sering kan? banyak. Aman? Aman. Wah. Buktinya diem dah. Udah nggak sakit? Hah? Tadi sakit banget. Ini udah. Nah, dikit lagi. Ini mindahin. 1, 2, 3. Aduh, krek. Nggak bunyi. Tiga, dah. Udah gitu aja. Nah, Gimana, mana Mak? yang insomnia nih? Mana yang Gimana, Mak? nih? Enteng kan sih? Entengan? Wah, tepuk tangan dulu dong. Insomnia. Terima kasih banyak. Mantap, Mak. Ntar bila di sini ya. Nah, siapa lagi nih yang insomnia? Ini apa nih? Susah tidur. Nah, nih kameramen kita nih susah tidur nih. Ini Bang. Kita buka praktek di Mills ini. Nanti boleh Abang, ya. tadi udah belanja 5 juta total ini ya? Udah ya? Ya tadi udah kongko katanya kalau Belanja 5 juta, belanja dapat 5 sekali. juta gratis fisioterapi. Ini yang tadi lu bilang ya, jadi apa? Nah, bunyi ya. Kayaknya karyawan Mills juga boleh deh, satu dong buat perwakilan nih. Iya dong. Ayo dong, yang punya masalah keluhan boleh. Yo. Yang punya keluhan, nggak apa-apa. Pinggang ya ada. Biar ada wakilnya. Kalau ini kan dia insomnia, susah tidur ya Bang ya? Matanya congkel aja, Pak. Matanya emang bahaya. Sakit. Ih, ngeriin. Ini paling Ini banyak ya. apa Ben? Biasanya yang paling banyak itu tuh para pejabat gitu Iya, ya. iya, iya. Ha-ha. Windy ini banyak, pejabat banyak Public juga. figure Iya, karena lighting bisa pengaruh ya. Wah, lighting pas banget.
Coba. Biasanya public figure karena lighting ya. Atau enggak pengaruh kalau misalkan nyetir. Ini Viewfinder, Mbak. Viewfinder. Iya, Viewfinder sering lihat kamera, Pak. Lihat kamera ya, sini. Kalau proses ini apa ya, Win? Dinamakan apa, Win? Itu gunanya buat apa? Iya, Win. Ini untuk ngebuka yang kecil-kecil. Kenapa? Biasanya kenapa sih, Win? Dia apa, susah tidur? Karena capek. Karena capek. Oh, bus ini tidur kereta nih nih. Udah? Bentar. Nah, bunyi ya. Enak banget bunyinya. Hmm. Dendam kayaknya lu. Ya. Udah gak usah malu, Mas, teriakan sih. Teriak. Kan laki teriak. Dah. Oke. Sebelah dulu. Oke, ntar dilanjutin lagi mungkin, Win. Sekali lagi. Tuh. Nah, bunyi kan? Udah. Gimana, Bang? Sebelah dong. Ntar kita lanjut, Bang. Ini durasi juga nih. Ini Ntar kita langsung lanjutin matanya lagi. enteng ya? Enteng. Enteng Bener. banget. Kalau misalkan yang kerja di laptop seharian, itu bisa langsung enak. Viewfinder kan. Iya. Oke, kayaknya ntar kita lanjutin deh, Bang. Ini Next. dulu. Tapi rasanya gimana, Bang? Lumayan. Enak. Oke. Yaudah, Win, lagi, Win. Nah, kayaknya ntar deh di balik layar aja ya. Nah. Mau nyoba? Oh iya, satu lagi Oh deh. iya, satu lagi. Sponsor kita kan? Oh iya, boleh. Bentar. Kenapa ini? Pinggang. Sini. Enggak, ini dulu. Salah satunya dia tinggi badan. Lebih tinggi badan dibanding tungkai. Kaki dari sini ya. Jadi kakinya dia ini tuh susah cari celana. Jadi kalau celana sering ngatung. Bener gak? Iya, bener. Tapi kalau baju kegedean. bukan. Bukan. Kalau dia ini tuh sering cari XL, tapi kegedean buat dia, cari L dia ngatung. Iya. Oke. Jadi hidupnya emang nyusahin. kanan ya? Kiri. Nah, itu tuh. Ada. Bahau mau coba nih kayaknya nih. Sorry. Bungkuk sekarang. Sekarang bungkuk. Bungkuk. Nungging. Awas ngambil gambar yang bener. Ntar persepsinya beda nih. Ini dilawan aja apa dilemesin aja nih, Kak? Lemesin lah. Mesin. Ini kunci nih. Aduh. Ini ilmunya nih. Ini belum maksimal ya. Belum maksimal tuh. Karena lihat aja kayak begini kan. Iya. Susah tempatnya. Wah, kacau nih. Aduh, kacau. Aduh. Oke. Ini gua kasih tahu tipikal dia agak sedikit Apa? keras kepala ya. Bener tuh. Bener nggak tuh teman-temannya tuh? Bener ya? Bisa dikasih tahu dia. Tuh. Kok lu punya indera keenam apa gimana sih, Vin? Salah satu viralnya itu tuh karena apa ya? Ya begitulah, Bang. Iya. Dia bisa tahu sifat seseorang dengan cara apa? Meraba, melihat. Jangan ngurut gue. Kayak Gue dibacain. bahaya lu. Aduh. Ini di rupiah. Aduh. Tapi enak sih. Iklannya enak. Bener. Dikit turun. Potong gaji lo. Waduh. Jauh dong. Enak banget kayaknya ya. Iya, diseneng. Enak banget ya. Iya. Gak bohong. Dawin, Dia orangnya nggak mau ngalah dia. nggak mau ngalah. Nah, itu tahu dia. Wah bener, nggak mau ngalah ya.
Banget. Keras banget dia tuh gitu, mempertahankan kelakiannya dia. Udah, Win. Dah. Pertahanan latihannya Kok? dia. Padahal dia ngondek. Waduh, Gitu. gila hebat. Hebat, tepuk tangan dulu buat ini dong. Wah, kalau Pak Awam, Pak Afan ntar sesi sendiri aja ntar. Iya, itu bisa ya. Iya nanti sendiri. Karena ini durasi juga dikejar-kejar kita nih. Tapi Win mungkin terakhir Win, terakhir penutup obrolan kita, kasih dong saran buat teman-teman mungkin para pekerja, atlet juga ataupun ya teman-teman di Mills ini kan juga ya kadang ngangkat-ngangkat berat segala macam kan, supaya mereka terhindar dari cedera, apa sih yang harus dilakukan gitu? Salah satunya adalah kita harus stretching. Stretching ini tuh gimana sih caranya stretching? Sebenarnya stretching itu penguluran. Stretching itu berarti bukan pas saat main bola doang ya? Bukan. Jadi stretching itu ketika kita melakukan pekerjaan lebih dari 8 jam itu harus melakukan stretching. Stretching dilakukan dalam sehari itu 2 kali. Oke. Mau tidur dan bangun tidur. Nah, kenapa bangun tidur? Karena dia sudah beraktivitas. Iya. Kenapa mau setelah tidur setelah bangun tidur kenapa harus stretching? Karena kita itu nggak tahu proses dalam tidur itu tuh bagaimana. Oke. Apakah kasurnya terlalu lembek ataupun dan lain-lain. Itu di make sense, jadi biar bagus badannya. Yang kedua, jangan lupa olahraga. Yang ketiga, tahu bagaimana caranya posisi ngangkat secara ergonomis. Sekarang kan udah banyak tuh cara-cara ngangkat galon, barang-barang yang banyak, itu sebenarnya harus bisa. Seperti apa gitu? Dan kalau seandainya kita mengalami keluhan sudah 1 bulan ataupun 2 bulan, sebaiknya diservis. Mobil aja diservis. Kita beli baru aja diservis dalam 100 km nanti balik lagi ke sini ya untuk cek. 1.000, 10.000. Kita mau mudik aja, mobil aja diservis. Kita kerja bisa lebih dari 24 jam. Servis badan itu nggak pernah. Iya, berarti harus ke servis ya. Nah itu, jadi istilahnya jangan cari duit mati-matian. Karena apa? Ketika lo udah cedera, lo bakal diganti sama orang. Iya, betul. Jadi sisihkan salah satu gaji untuk self reward, itu bukan holiday, tapi untuk servis badan. Itu sebulan sekali atau bagusnya? Kalau seandainya kita memiliki cedera, itu sebulan sekali. Tapi kalau nggak ada cedera, misalkan seandainya tidak memiliki cedera kayak yang tadi nih, dia masih muda, itu bisa setahun sekali ataupun dia stretching aja udah cukup. Udah cukup, oke. Gitu. Oke. Jangan lupa stretching, intinya itu. Stretching ya. Oke, Mitra Olahraga, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Terima kasih Windy, bagi-bagi ilmunya juga tadi udah memberikan apa tadi ya? Gratis lah ya, memberikan fisio gratis buat teman-teman tadi. Yes. Dan ya kita akhirnya tahu ya, ternyata fisioterapi itu salah satu ilmu yang apa sih penting juga ya buat teman-teman, bahkan ya buat tubuh kita ya, tadi lu bilang juga setahun sekali kita butuh juga. Kalau yang punya cedera mungkin sebulan sekali. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat Mitra Olahraga. Terima kasih banyak Mbak Windy udah mampir di podcast kita atau di Mills. Jangan lupa mampir lagi ke sini ya. Oh iya. Belanja. Kan tadi dibilang ya. Oh iya, gimana? 5 juta. 5 juta gratis visio? Ya, gratis visio. Iya. Berarti lu standby di sini dong? Hah? Oh enggak. Oh enggak, kesana? Oh kesana voucher? Iya. Oh boleh mau ya, boleh ya? boleh. Nah, oke juga lu ya, pinter ya. Oke deh, terima kasih banyak Mitra Olahraga sudah menyaksikan Lensa Podcast. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube Lensa Olahraga dan juga Facebook serta Instagramnya Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azhar pamit dan juga Windy Maya. karena hanya di Lensa Podcast, saatnya olahraga yang bicara.